Sebuah minibus terbakar di ruas tol kilometer 486, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu pagi. Warga dan para pengendara di lokasi panik melihat api kian membesar, disertai asap hitam yang membumbung tinggi. Minibus berada di atas jembatan, menyulitkan warga yang berupaya memadamkan api. Satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi untuk menyinakan si jago merah. Peristiwa bermula saat minibus melintas dari Solo menuju Semarang. Tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin. Pengemudi dan 3 penumpangnya langsung keluar menyelamatkan diri. Itu tiba-tiba api itu muncul. Dari mana? Bukan api ya, asap. Asap muncul di depan itu. Jadi kalau mobil itu keluar asapnya, terus di kabin kok bau. Nah, mulai dari situ indikator ECU nyala, terus tak rem itu nggak bisa, terus sudah langsung yang nyala, yang bisa itu tak handrem, terus tak rating kiri, pelan-pelan tak inggirin ini sampai TKP itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sempat membuat arus lalu lintas di lokasi macet. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pagi Indonesia, apa kabar Anda? Selamat pagi Camar Hainda, bagaimana keadaannya di tengah cuaca yang hujan terus ya kira-kira ini ya? Selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Kita patut bersyukur loh di tengah musim pancaroba seperti ini, tapi kita masih tetap sehat. Gimana? Karena gini banyak sekali ya, di kantor pun tadi malam saya sempat dikabarin bahwa yang harus siaran malam itu ternyata lagi sakit Ayah. Iya, jadi mungkin kita yang sehat-sehat ini diberdayakan. Diberdayakan gitu, ya. Termasuk pada pagi hari ini ya, betul ya, sekali. Tentunya kita sangat bersyukur sekali bahwasannya dalam keadaan yang sehat ya, fit begitu, dan perlu kita juga memperhatikan asupan makanan. Terus juga kalau misalnya keluar rumah jangan lupa kalau misalnya hujan bawa payung ya, bawa jas hujan supaya nggak sakit Ayah. Bawa jaket, pokoknya harus menghangatkan ya, bawa pasangan juga ya. itu juga booster juga ya. Tapi Ayah ada ini nggak sih tips and trick supaya menjaga kesehatan di musim yang seperti sekarang ini yang masih banyak sekali ya orang yang sakit. Tapi yang pastinya kalau aku pribadi sih, saya pribadi ini ya pemirsa ya, salah satu untuk menjaga kesehatan adalah paham sama tubuh sendiri. Jadi kalau misalkan udah habis kena hujan, udah jangan langsung dibawa tidur, jangan gak mandi, harus paham mandi air hangat, minum air hangat gitu. Terus kalau kita tuh harus bisa merasakan, kalau mau sakit kan biasanya badan meriang ya. Betul. Nah obat itu diminum gitu ya, atau dimakan. Obat itu dimakan apa diminum ya? Diminum, dikunyah. Dikunyah ya. Itu obat itu adalah untuk mencegah ya. Jadi tidak hanya untuk mengobati, tapi sebenarnya lebih baik jika dilakukan untuk mencegah. Jadi kita harus minum obat dulu ketika masih merasa meriang. Jadi jangan pas udah parah sakitnya baru diobatin ya. Gitu. Jadi memang kalau aku sendiri harus paham dulu nih simptom-simptom yang terjadi ketika kita sebelum sakit. Gejala-gejala. Kemarin juga kalau nggak salah kamu sempat mau radang juga sama seperti aku, cuma kamu langsung olahraga ya. Aku langsung olahraga, aku langsung keringetan. Jadi karena kan kita di ruangan AC ya, betul. Apalagi untuk pemirsa yang mungkin sering sekali berada di kantor atau mungkin berada di lapangan, kena hujan, terus panas, ini juga tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Betul. Jadi memang harus jaga makannya, olahraganya kalau bisa ya, dan jangan sedih-sedih, harus bahagia. Itu yang paling pentingnya dari mindset yang positif juga ya. Betul sekali. Tapi yang pastinya apalagi ditambah menjelang bulan Ramadan ya, Camar dan juga pemirsa, yang pastinya juga kita harus hati-hati menjaga kesehatan. Dan kalau kita lihat menjelang bulan suci Ramadan ini sudah banyak juga ziarah-ziarah atau nyekar dilakukan oleh sejumlah masyarakat di beberapa daerah di Indonesia ya. Betul, kemarin juga di TPU Rawamangun juga sudah ramai ya, di mana ini memang kalau kita bisa lihat nyekar atau tradisi mengunjungi makam keluarga gitu ya, orang-orang terdekat, ini sudah menjadi tradisi, dan kita berharap bahwasanya Ramadan kali ini kita sambut dengan penuh sukacita, kita sehat ya, dan bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat. Betul, amin. Dan pastinya kita sapa terlebih dahulu pemirsa, ini senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda pada pagi hari ini bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Camar Hainda dalam Sindo Morning Show. Seperti biasa, kami akan hadir dengan beragam informasi hangat dan menarik menemani Anda hari ini. Ya, dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show,
Show, seperti biasa kita akan mulai program kita pada pagi hari ini dengan Quotes of the Day untuk Anda dan juga kami di studio pemirsa. Kali ini dari seorang aktivis mahasiswa keturunan Tionghoa, yakni Soe Hock Ji, yang lantang menolak pemerintahan otoriter. Beliau mengatakan apa, Cap? Ya, Soe Hock Ji mengatakan hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya. Kalau kita bisa bilang future is a mystery ya, sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Sebuah probabilitas bisa terjadi, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita punya kapasitas untuk menghadapi hal tersebut, Ayah. Betul sekali. Jadi tanda tanya ini bukan berarti menghentikan kita di situ saja, tapi juga justru akan menjadi sebuah tantangan untuk mencari tahu sebuah tanda tanya itu. Betul. Ya, jadi banyak orang memang yang suka tantangan. Kalau penasaran dia langsung cari tahu, dia langsung, kalau takut dia langsung coba. Ini gitu. penting banget tuh, Ayah. Biasanya Gen Z itu salah satu kekurangannya adalah dia punya kreativitas yang luar biasa ya, tapi dia takut keluar dari zona nyaman. Padahal justru sesuatu yang besar di luar sana, kalau kita bisa menaklukkannya, keluar dari sesuatu comfort zone kita, itu kalau kita berhasil, kita akan menjadi orang yang naik level. Betul. Tapi kalau misalnya kita gagal, itu akan jadi pembelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Betul, jadi itu dia. kita akan pernah jadi orang yang sama. Tambahan Quotes of the Day ya dari Camar Haida. Tapi yang pastinya semoga Quotes of the Day ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga untuk kita berdua di studio. Betul. Ya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show pagi ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini di mana puluhan warga mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah. Ya, pemerintah kini menunggu hasil rekomendasi Badan Geologi Kementerian SDM untuk memastikan perlu tidaknya relokasi pemukiman warga. Hingga Minggu pagi, sedikitnya 70 warga Dukuh Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak sejak beberapa hari terakhir. Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya nyaris ambruk, sehingga membahayakan jika dihuni. Apalagi pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini. Sejumlah lokasi pengungsian yakni Gedung Balai Latihan Kerja BLK, Aula Pondok Pesantren, dan sejumlah rumah warga yang aman. Warga korban tanah bergerak juga mengeluhkan sejumlah penyakit seperti batuk, influenza, hingga demam. Rumahnya ambruk, Bu? Enggak, kalau saya enggak, alhamdulillah. Cuma retak-retak ya? Iya. Terus siang habis duhur udah pada kesini. Ini ada berapa orang, Bu, yang ngungsi di sini kalau malam ini? Ini 15 orang sama Palita. 25 masalah dari geologi. Bandung sudah hadir bersama BPBD Kabupaten Brebes. Itu dengan tujuan untuk meneliti kembali keadaan struktur tanah yang terjadi bencana. Karena apakah itu masih layak ditempati atau memang harus relokasi. Kini pemerintah desa telah menyiapkan tanah untuk relokasi. Bencana tanah bergerak telah merusak 78 rumah warga, 35 rumah diantaranya nyaris ambruk karena dinding yang roboh hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Puluhan warga korban bencana kini membutuhkan bantuan selama tinggal di pengungsian. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar melaporkan.